Kalau merekod kan bisa berdua ya, Pak ya? Atau bertiga gitu kan bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Pak. Pak. Apa kabarnya semuanya? Baik, Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah, baik, Pak. Pak. Baik, alhamdulillah. Pada siang hari ini semuanya sehat. Semoga semuanya sehat-sehat semuanya. Untuk mengawali pada pertemuan pada siang hari ini, alangkah baiknya, alangkah bagusnya, marilah kita berdoa agar segala apa yang kita lakukan diberi kelancaran, kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, untuk memimpin berdoa, saya persilahkan ketua kelasnya Ibnu untuk memimpin. Silakan Ibnu. Ya, Pak. Kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa. Perkenankanlah yang beragama Muslim, saya memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kemudahan kami dalam menerima pelajaran hari ini. Berilah kelancaran. Mudahkanlah pemikiran kami dalam menerima ilmu dari Pak Guru kami. Sehatkanlah kami, Allah. Amin ya rabbal alamin. Dapat. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Semoga Allah mengaturkan ya semuanya. Amin. Baiklah, untuk berikutnya Bapak mau melihat kehadiran kalian nih, mau absen kehadiran kalian nih. Nah, siapa yang pada hari ini tidak hadir, ya? Pak mulai. Subaidah ada? Ya, Pak. Alhamdulillah. Asrul Sani ada? Hadir, Pak. Salihin hadir? Hadir, Pak. Ibnu ada? Hadir kan? Ada ya? Siap. Ya. Robertus? Ada Di Robertus? belakang, Pak, tadi. Di belakang. Oh ya. Ada. Oh, ada izin. Ada izin dari Bapak? Ada. Sama kepala ketua kelas tadi. Oh iya. Ahmad? Dia sakit perut, Pak. Oh ya. Ahmad Dia ke ada? belakang, Pak. Oh ya. Baik, semuanya hadir. Siapa yang tak hadir hari ini nih? Pak Heri, Pak. Dia sakit, Pak. Heri. Oh, sakit ya. Iya. Ada surat izin ya? Ada, Ada. Pak. Oh iya. Bagus. Surat Ada dari keterangan dokter. dokternya, Pak. Baik, terima kasih. Semoga si Heri segera sembuh ya, dan kembali beraktivitas kembali ke kelas seperti dia kala, bergabung sama kita semuanya. Amin. Baiklah, untuk mengawali pada pertemuan siang hari ini, kita jajal dulu ya. Nah, jajal kelas seperti yang Bapak sampaikan. Jajalnya adalah kalau Bapak bilang kelas 11 IPA 4, tepuk tangan 2 kali bilang mantap, ya. Ya. Oke, baik. Oke, kita mulai. Kelas 11 IPA 1. Mantap. Lagi, biar kompak ya. Tepuk tangannya 2 kali, prok, mantap. Oke. 10 IPA 1. Prok. Mantap. Baik, terima kasih semangat. Ya harus semangat, mengikuti pelajaran olahraga harus semangat ya. Baik, untuk hari ini, mengawali hari ini adalah materi Bapak pelajaran adalah atletik, yaitu Bapak ambil lompat jauh gaya berjalan di udara. Ya. Baik. Perhatikan yang Bapak kirim. Ya. Silakan diperhatikan. Oke. Itu keterampilan lompat jauh. Udah nampak belum? Belum. Loading, Pak. Oh iya. Ya karena jaringannya internet kita mau sabar. Ya, kelihatan belum nih? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Di tempat Bapak
Udah nggak Pak? Buat Bapak nih belum nih, kayaknya lagi bermasalah juga ini. Yalah, sama berarti tampilannya Pak. Anggeradah tubuh kumis ya. Nah, muncul lah Pak. Udah? Udah Pak. Ya Pak. Udah Pak, tampil. Udah Pak tampil. Sabar ya, mau sabar karena ini Tuh, internetnya. Pak Ibnu udah ada jakunnya. Nah, baik, ini adalah keterampilan lomba jauh gaya berjalan di udara. Baik. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak nih. Nanti Bapak panggil namanya, tolong dijawab ya. Nah, di pertanyaan pertama nih, 1. Pernahkah kalian melihat atau melakukan lomba jauh? Salihin? Pernah Pak. Nah, di mana tuh melihatnya atau melakukannya? Di sekolah Pak ketika belajar Pak. Nah, waktu kelas SMP kah? Hah? Di SMP? Di SD Pak. Oh, di SD. Ya, terima kasih. Nah. Oke, Oke, pertanyaan yang kedua. Apa tujuan lompat jauh, Subaidah? Lompat jauh adalah Tujuannya apa? tujuannya adalah Tujuannya sejauh-jauhnya melompat, Pak. Ya, pinter. Mantap. Oke, pertanyaan ketiga. Siap-siap ya. Ini Bapak panggil namanya nih. Ayo, konsentrasi di sini semuanya. Asal tidak lihat nanti. Ada berapakah teknik dalam lompat jauh gaya berjalan di udara, Robertus? Ada? Saya Mana? Pak. Saya Pak. Robertusnya lagi ke belakang Pak. Oh, udah. Robert Triano. Ada berapa? Tak Ayo. tahu Pak, belum Tak- pernah. Oh, belum pernah. Yang SMP belum pernah. Ayo, siapa yang tahu? Saya Pak. Oh, siapa? Ibnu, silakan. Silakan. Iya, silakan Ibnu. 4 Pak. Iya, apa saja tuh? Ayo, sebutkan. Lari, Ayo. terus tolakan, Tolakan, betul. terus melayang, dan Melayang. mendarat Pak. Pinter luar biasa masing luar biasa nih Ibnu nih. Ya. Dapat 100 Baik. Ibnu. Terima kasih Ibnu. Jawabannya udah betul. Jawab tuh ya. Tuh teknik dasarnya semuanya tolong diperhatikan. Nanti Bapak jabarkan. Oke, bagi berikutnya. Nah, dalam pembelajaran ini Bapak punya tujuan ya, tujuan dalam pembelajaran. Nah, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran lompat jauh gaya berjalan di udara melalui model pembelajaran problem based learning, diharapkan kalian menjadi terbiasa ya untuk berdoa dan mengucapkan salam sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Ya, mampu menjelaskan, berikutnya menganalisis, dan yang terakhir kalian mampu mendemonstrasikan gerak awalan, tumbuhan, sikap badan di udara, mendarat pada aktivitas tersebut ya. Nah, sehingga pada akhirnya mampu mempraktekkan tahapan gerak lompat jauh dengan baik dan benar, serta mencerminkan sikap disiplin dan bertanggung jawab sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan nanti kalian ikut pembelajaran olahraga atletik lompat jauh. Ya, ini tujuannya. Jadi harus tahu tujuannya. Nah, sekarang siapa yang tahu nih? Apa manfaat melakukan lompat jauh? Dan enggak kira-kira manfaatnya melakukan olahraga lompat jauh nih? Tinggi, Untuk Pak. Untuk melatih otot kaki, Pak. Ya, mantap Ahmad. Yang lain? Latih otot Untuk kaki. tinggi, Pak. Badan kita tinggi. Badannya tinggi, betul. Saya, Pak. Ya, Salihin. Saya Pak. Biar gerakan semakin lincah Pak. Semakin lincah. Ya, kalau kira-kira Ya, Pak. Ya, Ibnu. Ya Pak. Ya, Ibnu. Untuk Pak. jadi atlet Pak. Ya, bagus untuk jadi atlet ya. Nah, itu manfaatnya. Saya Pak lagi Pak.
Apalagi? Yuk. Supaya kita bisa melompat parit yang tidak ada jembatan, Pak. Mantap. Nah itu jawaban juga bagus itu. Karena apa? Di kehidupan sehari-hari kan kita nggak tahu nih ya. Nah dari teknik itu nanti kita bisa melompat. Entah nanti melompat parit, atau melompat yang dikejar anjing, ya, bisa lari dan melompat. Nah itu adalah manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Itu sehari-hari. Nah untuk kedepannya, karena kalian sekolah, kalau bisa ya kayak tadi si Ibnu. Jadi atlet ya, nah, bisa atlet ya, untuk atlet bisa lumayan ya. Nah, tapi perlu pembelajaran dan perlu latihan yang rutin. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Nah, teknik untuk penilaian untuk mengikuti pelajaran Bapak nanti ada 3 penilaiannya. Yang pertama adalah sikap. Nah, sikap apa yang Bapak akan nilai? Nah, sikap ini yang Bapak nilai adalah keaktifan kalian waktu mengikuti Zoom seperti ini. Menjawab pertanyaan, ya, terus bergerak waktu di Zoom, ya, aktif di Zoom, bertanya, menjawab dan sebagainya, itu adalah sikap kalian. Ya, terus tidak terlambat, kalau ke belakang izin. Nah, itu sikap yang Bapak akan nilai. Seperti itu ya. Nah, terus tes pengetahuan itu nanti akan Bapak share, itu bentuk soalnya nanti ada di Google Classroom. Nah, atau di lewat WA, nanti akan Bapak kirim ya. Silakan kalian mengerjakan. Mengerjakannya di rumah ya. Silakan mengerjakan, boleh di rumah. Nah, untuk ketiga adalah penilaian adalah keterampilan. Nah, keterampilan ini akan Bapak nilai adalah praktek kalian waktu melakukan lompat jauh gaya berjalan di udara. Nah, untuk tempatnya jangan khawatir kalau di rumah tidak ada atau tidak tersedia, kalian boleh melakukan lompatan tanpa awalan. Di mana, Pak? Boleh di pasir, boleh di matras, boleh kalian melompat parit. Kira-kira depan kalian ada parit itu kan? Nah, coba melompat saja, kira-kira mampu enggak melewati lompatan itu tanpa awalan. Nah, kalau paritnya 2 meter mampu berarti bagus. Kalau 3 meter berarti juga bagus. Ya, seperti itu. Contohnya saja. Nanti divideokan ya prakteknya. Nah, itu nanti adalah ada tugasnya seperti itu. Nah, tugasnya seperti itu. Ya, ada 3 penilaian. Nah, ini adalah gambar lapangan lompat jauh yang sebenarnya. Seperti ini gambarnya dari awalan, lompat tumpuannya, terus tempat bak pasir. Ya, ukurannya seperti itu. Mungkin di kelas 10 atau di SMP, kelas 9, 8 itu sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru yang sudah mengajar. Nah, udah ada tahu enggak ini kira-kira lompat jauh nih? Lapangannya seperti ini. Sudah, Pak, waktu SMP. Ya, waktu SMP udah tahu. Nah, bagus. Yang lain udah tahu semuanya kan? Nah, Bapak Rasa udah tahu tuh. Nah, Salikin udah tahu. Salikin ini badannya tinggi besar nih Salihin. Nah, Iya, Pak. Nah, kalian tuh Salikin nanti bisa itu untuk lompat jauh itu badan tinggi besar itu kemungkinan lompatannya juga jauh. Nah, tinggal Iya, Pak. Dia suka makan sayur, Pak. Iya, Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan yang pendek badannya itu juga lompatannya jauh. Enggak, tetap bisa semuanya tergantung dari otot tungkainya nanti sama bentuk-bentuk latihan yang dilakukan atau dijalani. Oke, itu. Oke, pengertian lompat jauh. Nah, tolong Ibnu dibaca pengertiannya. Ya, Pak. Nah, nampak enggak? Nah, lihat enggak? Nampak, Pak. Ya, silakan dibaca Ibnu. Lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dari cabang olahraga atletik. Lompat jauh menurut Aib Saripudin. Siapa nih, Pak? Ini pencipta pembuat buku. Ya, membuat buku, ya, Pak. yang marang buku. Nah, didefinisikan sebagai suatu bentuk gerakan melompat, mengangkat kaki ke atas, ke depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara atau melayang di udara. Yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Iya, pinter. Terima kasih Ibnu ya. Terima kasih. Ya, Itu Pak. adalah pengertiannya. Nah, teknik dalam lompat jauh tadi udah sebutkan sama si Ibnu juga nih. Ibnu nih luar biasa, mantap ya. Ada awalan, tolakan, sikap badan di udara dan mendarat. Nah, itu tekniknya tadi. Terus bentuk-bentuk melakukan prakteknya nanti ya di rumah ya. Jangan lupa kalau melakukan praktek itu kalian ada 3 item yang harus kalian lakukan. Ya, jangan tidak pernah, harus pada wajib tuh. Yang pertama adalah pemanasan. Nah, pemanasan
terus keduanya inti dari apa yang kalian lakukan, yang ketiga adalah pendinginan. Jangan lupa juga pendinginan. Siapa yang tahu manfaat pemanasan siapa? Ayo, si Rubritiono. Manfaat pemanasan apa? Rubritiono. Untuk mempersiapkan tubuh, Pak. Ya, mempersiapkan tubuh supaya apa? Biar enggak cedera. Buat cedera. Ahmad. Fungsi pemanasan apa yang kedua? Oi, Mat. Tahu, Mat. Ahmad. Mat. Ayo Pak. Main HP dia fungsi tuh. pemanasan apa nih? Ayo. Ini Bapak Saya kedengaran tahu. Pak. Nanti itu dinilai di sikap ya. Sikapnya Anda aktif, nanti Bapak tidak nilai juga tuh. Ayo. Apa nih? Mat. Fungsi pemanasan. Kegiatan inti pemanasan, Pak. Fungsi Untuk pemanasan. mempersiapkan tubuh, Pak. Udah dijawab sama si Robertono. Ayo. Pak Anggra mana si Anggra nih? Anggra? Apa? Nah, apa Membantu nih? otot, membantu otot agar lebih rileks, Pak, dalam Ya, melakukan. wih, pinter Anggra di jam-jam, tapi ini pandai nih Bapak nih ya. Bagus. Nah, Itulah Pak, lama tak ketemu. Sejak corona ini dah Nah, berkumis rupa Anggra. itulah. Diam-diam nih menghanyutkan nih Ibnu nih. Si Anggra nih. Keren lagi nih penampilannya nih, rambutnya pendek, cepak. Bagus nih ya, betul ya. Oke, untuk pemanasan itu tidak perlu Bapak sampaikan. Ini ada linknya. Nanti Bapak kirim di lewat WA ya. Ya, Pak. Lewat WA bisa. Ini tidak usah dibuka karena untuk pemanasan itu yang penting adalah kalian intinya kalian sebelum melakukan nanti harus pemanasan dulu. Nah, bentuk pemanasan seperti apa? Nah, ini linknya udah Bapak sudah sampai di sini. Kalau Bapak share atau produser enggak nih? Boleh Pak. Boleh. Pak. Oh, iyalah kalau boleh, ya Bapak share. Oh, pemanasannya. Bentar ya. Pemanasan tidak terlalu lama ya. Cukup sampai dengan 2 sampai dengan 3 menit. Oke. Tes, Pak. Ya. Bentar ya, bentar. Tidak muncul Pak, tidak usah lah Pak. Tidak usah lah Pak. Bentar, udah terlanjur nih. Nah, bentar lagi. Oke. Andika nih pengawas ke Pak? Ya. Pak Andika. Pengawas kita nih, Bapak supervisi kali Pak ya? pengawas sekolah nih, Pak Andika. Orang dinas lah berarti Pak. Ya. Kepsek. Pengawas sekolah Bapak nih Pak Andika namanya. Udah kelihatan belum? Sudah Pak. Ya, ini bentuk pemanasan ya. Sudah Pak. Oke, silakan. Kita sama-sama Pak, pemanasan Pak. Boleh, silakan nih, Bapak lihat pemanasan. Bentar ya. Yuk. Untuk perenggangan otot, menaikkan suhu tubuh. Oke, kepala belokkan ke kiri. Ya, dengan sampai dengan 8 ya, 2 kali 8. Balas ke kanan. Yo, semuanya. Betul-betul pemanasan ya, enggak boleh main-main.
Baik, terus. Oke, tangan bujurkan ke atas supaya lurus tubuhnya. Ya. Apaan? Oke, sebelah kiri. Saya dorong ke sebelah kiri supaya pinggangnya bisa lentur. Nah, baik. Ya. Oke, baik, sebelah kiri dibalas ya, ke kanan tadi ke kiri. Nah. Ya, ke depan. Silakan. Satukan kedua lengan, kemudian putar ke depan. Ya, dengan 2 kali 8. Ya, di belakang. Oke, baik ya. Nah, bentar. Bentar, Mbak Manasan. Oke, lanjut. Oke, lakukan ke bawah, lurus. Ya. Oke, udah ya. Tangan. Belakang. Udah ya Pak ya? Udah ya. Nah, baik, terima kasih. Pemanasan boleh kalian lakukan di rumah. Ya, kelihatan belum nih? Belum, Pak. Ini lagi bermasalah lagi nih. Kita ada tapi kok enggak kelihatan nanti. Kontrol Zoom call meeting ke apa nih ya? Meeting control. Kok enggak kelihatan Bapak ya? Apa, Pak? Kok Bapak enggak kelihatan di tampilan ya? Pakai Belum, Pak. Zoom, ini Zoom control meeting atau apa nih? Ya. Meeting control. Siapa yang tahu? Pak Alpian tahu kali, Pak. Biasa Alfian. menggunakan laptop, Pak. Amat. Mat, Share screen-nya matikan dulu, Pak. Share screen. Matikan dulu, Pak. Stop. Tadi keluar dulu. Oi. Strul. Mic-nya matikan Strul. Belum. Oke, ya. Ya. Nah, Ya. nah. Oke, itu dari pemanasan. Nanti kita lanjut ke video ya, video pembelajarannya. Ya, video pembelajaran. Bentar ya. Ya, kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tampil. Alhamdulillah. Nah, terakhir untuk video pembelajaran nanti Bapak share aja ke grup atau nih Bapak bisa dulu ya. Oke. Oke, untuk berikutnya adalah yang tadi disampaikan Bapak ada 4 tekniknya. Nah, untuk videonya itu nanti Bapak share di grup di WA ya, karena waktunya nanti tidak cukup kalau di ini ya. Nah, untuk tampilannya Ya, Pak. ini ada teknik lompat jauh. Nah, awalan adalah
Apa? Alfian, tolong dibaca. Awalan adalah langkah utama yang diperlukan oleh pelompat untuk memperoleh kecepatan pada waktu akan melompat, Pak. Nah, itu awalannya. Awalan seperti itu. Nah, fase-fasenya, ada yang tahu fasenya seperti apa awalan? Ayo. Ya Pak, Pak Ibnu, awalannya seperti apa? Bagaimana fasenya itu? lari Pak, Lari. lari yang laju Pak. Lari laju, betul. Terus? Lurus Pak, larinya nggak boleh belok-belok. Boleh. Salihin apa habis itu? Salihin. Lari yang kencang, Pak. Dari Udah, mulai Ya, udah dijawab sama. Udah dijawab dari sama mulai Ibnu. ancang-ancang kemudian lari sekencang-kencangnya, Pak, sampai ke betul. papan tulakan, Pak. Iya, betul. Baik. Nah, Bapak akan menampilkan nih. Nah, ini ya gerakan awalan nih. Nah, betul. Jawaban kalian betul ya. Ibnu betul, Salihin betul. Jadi lari gerakan awalan adalah lari dari pelan ke kecepatan penuh atau maksimal. Terus badan pada waktu berlari sedikit condong ke depan. Terus pinggang diturunkan sedikit pada satu langkah akhir. Ini awalan ya. Jawabannya kalian sudah betul semuanya. Nah berikutnya adalah tolakan. Nah, tolakan tolong dibaca si Alek, mana Alek nih? Pak, Alek tolong dibaca tolakannya bagaimana tolakan? Ya. tolakan adalah gerakan menolak sekuat-kuatnya dengan kaki yang terkuat, yaitu Ya. meneruskan kecepatan horizontal ke kekuatan vertikal yang dilakukan secara cepat. Ya. Menurut Ya. Engkos Kosase, tolakan yaitu menolak sekuat-kuatnya pada papan tolakan dengan kaki terkuat ke atas, tinggi, dan ke depan. Ya. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa melakukan tolakan berarti jarak merubah kecepatan horizontal menjadi kecepatan vertikal. Di saat mendekati papan tolakan sekitar 3-5 langkah, kamu harus siap mengamati kecepatan gerak lari ke kecepatan tolakan dengan langkah terakhir yang pendek. Ya, pintar. Terima kasih, Alek. Terima kasih banyak ya, Alek ya. Iya, Bapak. Nah, tolakannya seperti itu. Fasenya ada yang tahu fase tolakannya seperti apa? Ayo. Siapa nih? Rubri Triyono? Subeda? Bagaimana fase tolakannya? Tadi dari katakan seperti itu. Nah, apa nih? Ibnu? Beda, Ibnu lagi? beda, Ya. beda Pak, beda Pak. Subeda, Tadi Subeda. dia diam terus nih Pak. Nah, Subeda. Ayo tolong. Belum Fasenya paham, Pak. belum paham tolakan. Iya. Ini yang dulu SMP pernah menjuarai atlet pembaca siapa yang ikut? Gitu aja. Bambang balap. Saya nggak pernah ikut, Pak. Takut. Ya, ada. Oh, Baik, yang kalau masih gitu gelap malam. Bapak sampaikan ya. Nah, nih, tumpuan, tolong dibaca nih. Mas Rosani, Iya, Pak. tolong dibaca cara melakukan tolakan. Tumpuan atau tolakan. Ya, Cara melakukan tolakan atau tumpuan. Yang pertama itu ayunkan paha dan kaki ke posisi horizontal dan dipertahankan. ya, pintar. Terus, Yang Ya. kedua, luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada saat melakukan tolakan. ya, terus, Yang ketiga, bertolak ke arah depan dan ke atas. ya, Lanjut yang keempat, sudut tolakan 45 derajat. Terakhir, Akhir, menggunakan kaki salah satu yang paling kuat, Pak. betul ya. Kakinya itu salah satu, boleh kanan, boleh kiri, bebas ya. Yang penting kira-kira yang kuat. Yang paling kuat, Pak ya. Yang paling kuat tuh kaki kanan atau kiri. Itu yang tahu kalian sendiri yang menilai ya. Maksudnya tuh mana kaki saya yang kuat ya. Kalau mendang bola tuh kaki kanan, berarti tumpuan kaki kiri. Dan sebagainya seperti itu. Baik, lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga yaitu sikap badan di udara. Tolong dibaca nih. Salihin. Ya, Pak. Nah, tolong dibaca nih. Sikap badan di udara itu seperti apa posisinya? Ya, Pak. Sikap badan di udara. Yang pertama, melayang adalah setelah pelompat menumpu pada balok tumpuan. Ya. Maka badan akan dapat terangkat ke udara. Dengan melakukan sikap berjalan di udara, kedua kaki saling bergantian mengayuh di udara.
Sebelum kaki mendarat, upayakan berada dalam posisi di udara selama mungkin agar menghasilkan lompatan maksimal. Udah, Pak? Ya, terima kasih. Nah, seperti itu ya. Jadi sambil membaca, sambil dipahami. Ya, sambil dipahami. Nah, ini gambar yang Bapak sampaikan di bawah ini adalah gambar lompat jauh gaya berjalan di udara ya, seperti itu. Nah, ini adalah media yang Bapak sampaikan ini adalah gambar kakak kelas kalian yang dulu pernah Bapak ajar ini ya, foto yang tahun lalu. Nah, ini Bapak sampaikan Bapak semangat ya, memberi semangat supaya kalian tuh bisa seperti ini. Nah, kakak kelas kalian bisa, kenapa kalian tidak bisa? Harus bisa ya. Nah, jadi ya, seperti itu, harus motivasi. Tuh yang ketiga, yang terakhir. Nah, ini fase-fasenya nih, Bapak jelaskan ya. Jadi fasenya adalah setelah kaki tolak menolakkan kaki pada balok tumpuan, badan melayang di udara bersamaan ayunan kedua lengan ke atas depan. Gerakan kaki berjalan di udara dan secepat-cepatnya. Jangan lupa menjaga keseimbangan badan. Yang ketiga, mengusahakan tahanan udara sekecil mungkin. Supaya apa? Supaya bisa jauh. Nah, terus mengusahakan melayang di udara selama mungkin. Terus yang terakhir, mempersiapkan kaki untuk pendaratan. Jadi setelah yang fase yang ketiga ini juga kakinya harus persiapkan. Jadi perbedaannya dari lompat jauh dengan gaya jongkok sama gaya berjalan di udara di sini. Nah, sikap badannya nih. Nah, kalau jongkok itu sikap badannya bagaimana? Itu udah kemarin mungkin sudah dijelaskan Bapak Ibu guru yang ngajar di SMP-nya ya, atau mungkin pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Kalau tidak salah itu di SMP sudah dijelaskan Pak Ahmad tuh. Ya, Pak Ahmad guru SMP itu pernah jelaskan karena pernah jelaskan juga di lompat jauh gaya jongkok itu Pak ya. Waktu kalian kelas SMP. Nah, seperti itu. Baik, berikutnya ya, berikutnya adalah nih. Mendarat. Ya, yang terakhir ini udah terakhir nih, mendarat. Nah, tolong dibaca untuk mendarat tuh Anggra. Anggra Ya, lagi. Pak. Tolong dibaca Anggra. Mendarat. Mendarat adalah sikap jatuh dengan posisi kedua kaki menyentuh tanah secara bersama-sama. Dengan lutut dibengkokkan dan mengeper, sehingga memungkinkan jatuhnya badan ke arah depan. Pada waktu mendarat ini, lutut dibengkokkan sehingga memungkinkan suatu momentum membawa badan ke depan di atas kaki. Mendarat merupakan suatu gerakan terakhir dari rangkaian gerakan lompat jauh. Iya, pinter. Dari mendarat ini ada yang kira-kira enggak tahu enggak nih kira? Mengeper itu apa, Anggra? Tahu enggak mengeper? Mengeper tuh ini Pak, naik turun itu Pak. Ya, mantul kayak per itu ya, mengeper. Nah, itu. Nah, Ya. Nah, terima kasih Angga. Nah, baik, terima kasih. Nah, ini fase mendarat sudah disampaikan tadi ya. Jadi sikap jatuh dengan posisi kedua kaki menyentuh tanah secara bersamaan. Harus bersama-sama kakinya supaya aman. Tidak boleh satu kaki. Kenapa harus dua kaki? Ya seperti itu ya, supaya aman. Ya, tidak terjadi cedera atau keseleo. Nah, terus dibengkokkan dan mengeper sehingga mungkin jatuhnya ke depan. Setelah melakukan pendaratan, usahakan maju ke depan ya atau ke samping, jangan kembali ke belakang. Kenapa kembali ke belakang tidak boleh? Ada yang tahu nggak kira-kira? Nanti jaraknya semakin pendek Pak ukurannya. Jaraknya pendek-pendek. Ibnu pasti tahu nih. Nah, kenapa setelah melompat mendarat terus tidak boleh ke belakang? Karena takut badan balik ke belakang, Pak. Jadi untuk mendarat harus badan tuh diberatkan ke depan, Pak. Nah, diberatkan ke depan. Ayo Salihin, kenapa Ya, Pak. mendarat tidak boleh kembali ke belakang? Kalau kembali ke belakang, Pak, takutnya kaki itu tidak mencapai tempat yang terjauh, Pak. Iya, pintar. Jawaban kalian benar semua ya. Benar, luar biasa anak bapak nih ya. Semangat nih anak. Nah, jadi kalau mendarat itu tidak boleh ke belakang. Pertama adalah peraturannya kalau kalian kembali ke belakang itu adalah dis, tidak boleh ya dis. Nah, karena apa? Tujuan yang pertama lompat jauh tadi adalah melompat sejauh-jauhnya, yaitu diukur dari tempat tolakan sampai kalian mendarat. Nah, waktu mendarat itu usahakan ke depan, jangan ke belakang ya. Nah, itu adalah mendarat. Nah, demikianlah tadi ya untuk materi Pak, izin ke belakang, Pak. Oh ya, silakan ya. Nah, lembar berikutnya ini Bapak lembar pengamatan ya, pengamatan di video, nanti Bapak share videonya, tolong diamati.
sikap melakukan gerakan teknik awalan itu seperti apa? Kamu tulis bla 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 dari pembelajaran tadi. Jangan sampai lupa ya. Nah, kalau tadi udah sampaikan, pasti ingat tuh. Udah nyampaikan si Ibnu, Robertus, Anggra, Rubrikiliono, Subaida tadi kan udah nyampaikan. Nah, terus sikap melakukan gerakan teknik. Nah, tumpuan itu seperti apa? Tolong nanti dijelaskan, disampaikan. Sudah Bapak nanti linknya akan Bapak kirim ke WA group atau di Google Classroom. Ya, silakan diisi ya untuk lembar tugasnya. Nah, Ya, Pak. nah untuk evaluasi, untuk mempraktekkan, jangan lupa awalan, tolakan, sikap badan, dan mendarat. Nah, awalan tadi udah kan, semuanya udah satu kan awalan kan, dengan lari. Nah, terus tolakannya dengan satu kaki. Satu kaki, Nah, Pak. ya, sikap badannya tadi di udara. Itu yang membedakan gayanya, gaya lompat jauh itu di sikap badan di udara. Apakah gaya jongkok, gaya menggantung, atau gaya berjalan di udara. Nah, di sinilah sikap badannya. Yang terakhir adalah mendarat. Nah, mendarat ini adalah fase yang terakhir, yaitu menggunakan dua buah kaki. Tidak cedera. Nah, kesimpulan. Dari kesimpulan ini siapa yang bisa menyimpulkan nih? Ibnu nih. Ibnu nih dari tadi Bapak anak aktif nih. Nah, ini anak Bapak nih yang paling ganteng nih. Silakan. Ibnu, kesimpulannya satu. Ya, Pak. Lompat jauh adalah gimana? Kesimpulannya tadi sudah sampaikan dari kegiatan tadi. Jadi setelah pembelajaran ini Pak, saya menyimpulkan lompat jauh ini memang perlu kita lakukan untuk melatih kekuatan otot kita, melatih kelincahan, dan ini sangat mendukung Pak karena cita-cita saya kan mau jadi atlet atletik Pak. Ya. Ibnu, Pak tulis nih. Good. Salihin, kesimpulan apa? Ya, Pak. Kesimpulannya apa dari ikut pembelajaran tadi? Kesimpulannya bagaimana kita bisa memahami bahwasannya kalau lompat jauh itu adalah gerakan sekuat mungkin Pak agar mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, lompat sejauh-jauhnya ya agar maksimal. Ya, Pak. Tujuannya adalah seperti itu. Yang terakhir, Ahmad. Nah, Ahmad ini anak Bapak nih yang rajin nih. Ahmad, tolong Ahmad dijelaskan kesimpulan dari pembelajaran tadi yang kalian dapat apa ya nih? Dari mulai awalan. Jadi dari kesimpulan yang saya dapatkan ini Pak, dari lompat jauh itu terdapat 4 tahapan Pak, yaitu dari awalan, tumpuan, melayang di udara, dan mendarat Pak. Iya, pinter. Pinter, terima kasih Ibnu, terima kasih Salihin, terima kasih Ahmad sudah menyampaikan kesimpulan. Nah, kesimpulan seperti itu ya. Semuanya nanti bisa dituliskan di yang Bapak sampaikan tadi sini nih. Di sini ya. Kesimpulannya ini. Baik, terima kasih waktunya. Nah, untuk tugas. Nah, untuk tugas nih. Nah, untuk pertemuan tugas pertama karena kita pertemuan kedua nanti akan praktek ya. Tugas pertama yang untuk kalian lakukan di rumah adalah kalian harus mengisi atau mengerjakan soal yang Bapak kirim. Nah, linknya ada di Bapak sampaikan di WA. Ya, linknya ini. Ini linknya, tolong dibuka, soalnya ada banyak, hanya 10 aja. 10 kalau benar semuanya nilainya 100. Nah, jadi satu soal nilainya 10. Kalau kalian jawab semuanya 10 benar-benar nilainya 100. Nah, ini untuk penilaian yang kognitifnya. Sikap kan tadi udah Bapak lihat nih dari sini, lihat yang siapa yang aktif, siapa yang banyak mengumumkan pendapat, ini nilainya di sikap. Nah, yang di kognitifnya ini tugasnya. Nah, kalian silakan kerjakan ya. Batas waktunya minggu depan, masih bisa ada kesempatan ya minggu depan. Kalian boleh melihat referensinya di internet, boleh. Kalian melihat di buku-buku yang jurnal atau buku bagikan juga boleh, dari sekolah itu boleh. Ataupun dari YouTube juga boleh, ataupun dari abang kelas juga tidak masalah ya, karena tugasnya di rumah. Tugas yang kedua itu silakan kalian mempraktekkan lagi yang Bapak sampaikan tadi, yaitu mengirim video di Google Classroom. Waktunya dosa lama-lama ya, karena lompat jauh itu yang hanya sebentar ya. Nah, silakan dari mulai awalan, tolakan, sikapan. Kalau misalkan tidak ada, itu penilaiannya gini aja, penilaiannya adalah melompat tanpa awalan. Nah, karena Bapak yakin di tempat kalian tuh tidak semuanya punya lengkap ya.
Jadi ini lompatnya tanpa awalan aja. Boleh kalian melompat di bak pasir, boleh melompat tanpa awalan di parit, boleh melompat tanpa awalan di matras. Nah, Anda punya matras, apa Pak? Kasur juga boleh. Kalau Anda punya kasur, Pak, kalian boleh ke tempat pasir-pasir itu, yang ada tumpukan pasir itu boleh kalian lompat itu diukur ya. Nah, alatnya Ayo di pasir, Pak. Nah, Kalau boleh. di parit, Pak, takut ada buaya, Pak. Oh ya, boleh enggak apa-apa. Ya kan dilihat ya. Ya tuh, betul. Nah, hati-hati Mat ya. Kalau di parit hati-hati, jangan main Ya, lompat Pak. Nah, takutnya ditunggul nanti bahaya juga nih. Betul. Nah, yang lain juga hati-hati kalau mau di parit, lihat dulu keadaannya bagus enggak, tempatnya aman enggak, kira-kira aman boleh. Tapi lebih amannya lagi, Bapak sarankan di pasir ya. Nah, kalau ada tetangga bangun tuh kan ada pasir, nah boleh coba melompat di situ. Enggak apa-apa, Pak. Mohon izin saya mau melompat. Untuk apa? Tugas dari sekolah dari Pak Larno gitu ya. Boleh, silakan. Nah, tugasnya minggu depan Bapak tunggu, nanti untuk pertemuan berikutnya adalah akan Bapak membuka video-video yang dari kalian sampaikan, akan Bapak buka satu persatu dan akan kita bahas secara bersama-sama. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan dari sini? Ada yang mau sampaikan? Siap, tidak, Pak. Oh ya, udah. Kalau tidak ada pertanyaan. Sudah sangat jelas, Pak. Ya, terima kasih Bapak ucapkan untuk kalian semuanya yang sudah aktif mengikuti belajar olahraga, tetap semangat ya. Oke, tetap semangat. Itu kalau ada pertanyaan, Bapak akhiri pertemuan pada yang pertama ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa pemimpin berdoa, Pak, untuk nutup nih, Pak? Oh ya, tadi Ibnu sudah memimpin untuk memimpin Salihin. Tolong Salihin berdoa ditutup, dipimpin untuk berdoa Salihin. Ya Pak, teman-teman, sebelum kita mengakhiri belajar hari ini untuk bagaimana kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, untuk mengundi semangat kita tepuk tangan semuanya, upload semuanya, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan tangannya mana ini? Tepuk tangan semuanya. Nah, Zubaidah, tolong tepuk tangan semuanya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih semuanya.